Bu Dina sudah ya? Siap. Oke, siap. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu semua dalam pembukaan pelatihan daftar usul penetapan angka kredit dan sasaran kinerja pegawai yang akan kita jalani dari mulai hari ini tanggal 24 dan insya Allah sampai tanggal 27 nanti. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua Daerah IGI Ogan Ilir, Bapak Sabto Abadi SPD. Yang kami hormati Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Dina Renita MPD. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami semua di sini, dan nanti kepada Pak Sabto dimohonkan untuk bisa memberikan kata sambutan dan membuka acara diklat kita pada malam ini. Dok. Tadi kan saya lupa memute all ya. Maaf ya Bapak Ibu. Oke, siap. Nah, baik, suara saya masih kedengaran ya? Oke, lanjut. Baik, Bapak Ibu, sebagai awal mungkin izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Syari Hasniati. Di IGI Ogan Ilir ini saya mengurus di bidang peningkatan mutu guru sebagai anggota di sini. Nah, pada malam hari ini kita akan maaf ya Bapak Ibu. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Nggak usah berlama-lama lagi, mungkin langsung kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Ketua Daerah kita, Pak Sabto Abadi, dengan sekaligus membuka acara pelatihan Dupak dan SKP pada malam hari ini. Kepada Pak Sabto, dipersilahkan. Terima kasih Bu Syari Hasniati. Apakah suara saya jelas? Jelas sekali Bapak, silakan. Jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Bu Dina Renita MPD, yang saya hormati seluruh panitia yang sudah mempersiapkan semuanya kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Ada Ibu Syari Hasniati selaku host, ada Ibu Yenita selaku narah hubung, ada Ketua Pelaksana juga Bu Kartika Sari Eka Putri, dan Sekretaris Bapak Sekretarian Hidayat. Dan tak lupa yang saya hormati sekaligus saya banggakan seluruh peserta pelatihan Dupak dan SKP dari Sabang sampai Merauke yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah memberikan kita semua kenikmatan hingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan sampai akhir. Soal beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, selama kurang lebih 4 hari ini kita akan mengikuti kegiatan pelatihan Dupak dan SKP yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir. Bagi IGI Ogan Ilir ini untuk bulan November dalam rangka untuk memperingati Hari Guru Nasional sekaligus ulang tahun IGI yang ke-11, ini merupakan kegiatan yang keempat selama bulan November ini. Sebelumnya kita sudah menyelenggarakan beberapa webinar dan pelatihan, di antaranya adalah webinar Sagu Sesmat, 1 guru semua siswa mahir tablet, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan TikTok, kemudian dilanjutkan dengan webinar
peran pangan bagi kesehatan, dan yang keempat ini adalah pelatihan dupak dan SKP. Dan alhamdulillah semenjak IGI Organilir ini mulai aktif pada awal Maret 2020, kami mendapatkan sambutan yang luar biasa dalam setiap pelatihan-pelatihan yang kami laksanakan. Beberapa di antaranya adalah pelatihan aplikasi yang itu alhamdulillah sangat baik sekali, hampir mencapai 2.000 orang, 2.000 peserta dari seluruh Indonesia, dan seterusnya. Dan itu tentu membuat kami semakin termotivasi untuk sharing sesuai dengan motto IGI, yaitu sharing and growing together. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, partisipasi Bapak Ibu pada setiap kegiatan kami itu memacu kami untuk semakin semangat. Ya. Dan mudah-mudahan ini bagian kecil dari kontribusi kami bagi dunia pendidikan di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai guru tentu diharapkan bisa melakukan pengembangan profesi berkelanjutan, topik sering kita singkat PKB. Kemudian akumulasi dari kegiatan-kegiatan itu tentu menghasilkan atau bernilai angka kredit. Dan angka-angka kredit itulah yang kemudian kita catat dan kita rangkum dalam dupak dan SKP sebagai bentuk penghargaan terhadap prestasi dan kinerja guru, yang mana nanti ini akan bermanfaat bagi kita sebagai seorang guru untuk menjadi penilaian bagi atasan kita, dan tentu juga akan bermanfaat untuk bagaimana menunjang karir kita sebagai guru ke depan. Oleh karena itu, tentu pelatihan ini sangat penting sekali, karena memang ini adalah bagian dari kepentingan kita sebagai seorang guru. Nah, mudah-mudahan kita sesuai dengan target dari pelatihan ini adalah kita mendapatkan pencerahan, sekaligus kita nanti bisa menghitung semua angka kredit dari berapapun tahun yang sudah kita akumulasikan. Mungkin ada yang 2 tahun, ada yang baru 1 tahun, ada yang sudah 3 tahun. Harapannya semuanya itu bisa kita kumpulkan semua dalam dupak dan SKP. Sehingga kemudian setelah ini kita semua peserta bisa mengumpulkan dupak dan SKP itu ke pihak yang berwenang, ke Dinas Pendidikan, dan kalau kita naik pangkat tentu bisa kita usulkan ke BKD juga. Sehingga yang kami rasakan memang biasanya ini sesuatu yang membuat para guru malas ya mengumpulkan angka kreditnya, padahal ini adalah hak kita gitu ya. Tapi seringkali memang karena ya ada sebagian yang kurang paham, ada sebagian yang tidak terlalu rapi dalam hal administrasi, sehingga hak-hak kita untuk mendapatkan pengakuan kinerja dan prestasi ini sering justru kita lalaikan seperti itu. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Dini Arnita yang sudah senantiasa bersedia untuk kami mintai bantuan, kami rapotkan. Ini adalah yang kedua kali. Yang pertama adalah pelatihan PTK yang sampai saat ini juga masih dalam proses ya. Kita beri waktu kemarin selama 3 bulan. Insya Allah berakhir bulan Desember nanti. Dan ini yang kali kedua ya, SKP. Beliau adalah seorang tim penilai angka kredit. Jadi insya Allah kapabilitas beliau tidak diragukan lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kegiatan pelatihan dupak dan SKP yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan secara resmi dibuka. Selamat berlatih, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Sabto. Itu tadi Bapak Ibu kata sambutan
membuka acara pelatihan kita selama 4 hari ke depan ya. Benar nggak saya? 24, 25, 26 dan SKP. Beliau ini ketua yang benar-benar mempercayakan kepada timnya. Yang penting bermanfaat untuk orang lain ya Pak Sabto ya. Makasih Pak Sabto. Baik, langsung masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi pertama oleh narasumber kita yaitu Ibu Dina Renita. Sebelumnya acara ini akan saya alihkan kepada moderator kita yaitu Ibu Kartika Sari Eka Putri. Beliau ini adalah guru IPS di SMP Negeri 2 Tanjung Raja. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja Ibu Kartika ada? Ya, Bu Sari. Halo, Oke, Assalamualaikum. siap. Ya, Waalaikumsalam. Lanjut saya oper ya Bu Kartika ya. Boleh. Sekian dari saya untuk menutup acara pembukaan ini. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke moderator. Terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang terhormat Ketua Ketua Pengurus Daerah IGI Kabupaten Ogan Ilir, Pak Sabto Abadi, yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Dina Renita MPD, yang sudah siap untuk menyajikan materi kita malam ini. Pertama-tama kita puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dipertemukan pada hari ini dalam pelatihan Dupak dan SKP dari hari ini tanggal 24 sampai nanti tanggal 27 November 2020. Sebelum kita mulai acara ini, saya perkenalkan dulu narasumber kita hari ini adalah Ibu Dina Renita MPD. Beliau sekarang bertugas sebagai Kepala SMP Negeri 2 Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Beliau adalah guru matematika, tapi sekarang bertugas sebagai kepala sekolah. Pengalaman beliau adalah pertama instruktur Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2008 sampai sekarang. Tim pengembang kurikulum Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2008 sampai sekarang. Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Ogan Ilir. Tim penilai angka kredit Kabupaten Ogan Ilir dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi beliau ini cukup berkompeten masalah Dupak dan SKP karena beliau adalah tim penilai angka kredit dari tahun 2013 sampai sekarang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan dulu penjelasan dari Ibu Dina Renita. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nanti kirim pertanyaan di kolom chat atau juga Bapak Ibu bisa raise hand ya, tunjuk tangan. Nanti setelah pemaparan kita adakan diskusi sebentar tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Ibu Dina Renita. Ibu Dina, dipersilakan. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cukup wabarakatuh. jelas? Apakah cukup jelas suara saya? Jelas Ibu. Oke, terima kasih. Oke. Ibu Dina, maaf, tolong mic-nya dihidupkan Bu Dina. Oke. Sip. Ya, yang saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua. Selamat malam. Yang saya hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir, yang saya hormati pengurus IGI Kabupaten Ogan Ilir beserta panitia pelatihan Dupak dan SKP.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karena pada malam ini kita masih bisa berkumpul di pelatihan daring dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang sudah ikut dalam pelatihan ini karena di sini kita bisa belajar bersama, bertukar informasi, bertukar pengalaman yang tujuannya agar kita mendapat satu pemahaman tentang DUPAK dan SKP. Jadi Bapak Ibu, jadi di sini tidak hanya memberikan materi, saya juga di sini akan belajar dengan Bapak Ibu ya. Baiklah, sebelum memulai saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dina Renita, tadi sudah diperkenalkan oleh host ya. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Pemulutan. Tugas tambahan saya itu sebagai tim penilai Kabupaten Ogan Ilir mulai tahun 2013 dan sebenarnya kekhususan saya adalah mengurusi karya tulis ilmiah. Demikianlah saya kira perkenalan saya, tidak perlu terlalu berlama-lama karena materi yang akan saya berikan banyak ya Bapak Ibu, karena ini kalau kita berbicara tentang DUPAK kita tidak bisa berdiri sendiri, masih kita nanti akan bertemu dengan yang namanya penilaian kinerja, menghitung bagaimana menghitung angka kredit ya, kemudian ada unsur penunjang, ada PKB ya, jadi banyak rentetannya, jadi mungkin saya akan menghemat waktu. Tetapi sebelumnya saya mohon maaf apabila ada di antara peserta mungkin yang lebih senior dari saya, bukan bermaksud bukan bermaksud saya menggurui atau mengajari Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Ya, saya lanjut. Jadi saya ulangi kepada Bapak Ibu, mungkin yang lebih senior, saya mohon maaf, bukan di sini saya bukan mengajari atau menggurui Bapak Ibu, tetapi saya hanya sharing ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu tentang apa yang saya ketahui sesuai dengan bidang ilmu saya dan bidang pekerjaan saya. Baiklah Bapak Ibu, di sini mungkin saya akan memberikan, kalau tercapai semuanya, saya akan memberikan 3 PPT yang berhubungan dengan DUPAK. Pertama, bagaimana kita menghitung angka kredit guru. Bisa di-share sebentar, saya share dulu. Oke. Mana deh? Ibu sudah di-share, Bu. Oke. Sudah tampil. Sudah tampil ya? Iya, sudah tampil. Oke. Yang lain dimatikan dulu Ibu Tika. Sudah mati, Bu. Berisik ya. Oke, menghitung angka kredit PK guru. Kita pelan-pelan saja karena ini tidak bisa cepat ya Bapak Ibu, karena ada hitungannya, kemudian ada pemahaman-pemahaman yang mungkin perlu kita pahami. Ya, kita lihat di sini. Masukin ini, masuk. Dia ada muncul. Dia ada muncul. Muncul, Ibu. Oke ya. Oke, angka kredit yang dinilai pada jabatan fungsional guru itu ada 4, yaitu pertama pendidikan, kedua pembelajaran, ketiga pengembangan keprofesian berkelanjutan,
yang nantinya akan kita singkat dengan PKB. Kemudian ada unsur penunjang. Ini adalah nilai maksimal PK guru, ada bermacam-macam di sini, ada guru mata pelajaran atau guru kelas. Itu jumlah kompetensi yang dinilai adalah 14. Sedangkan nilai, kayaknya koneksi internetnya deh. Oke, nilai kompetensi untuk nilai maksimal untuk satu kompetensi adalah 4, maka nilai PK guru untuk guru mata pelajaran jumlah maksimalnya adalah 56. Untuk guru bimbingan dan konseling itu jumlah kompetensi yang dinilai adalah 17. Sedangkan untuk satu kompetensi nilai maksimalnya adalah 4, maka jumlah maksimalnya adalah 68. Untuk kepala sekolah, jumlah kompetensi yang dinilai adalah 6. Satu kompetensinya maksimalnya 4, maka jumlahnya adalah 24. Untuk wakil kepala sekolah itu 5 jumlah kompetensi yang dinilai. Nilai maksimalnya satu kompetensi 4, maka jumlah nilainya adalah 20. Untuk kepala program keahlian itu jumlah kompetensi yang dinilai adalah 8, satu kompetensi maksimalnya 4, maka nilai maksimalnya 32. Untuk kepala perpustakaan itu 10 kompetensi, jadi jumlahnya 40. Untuk kepala lab, bengkel, ataupun kepala unit itu jumlah kompetensinya ada 7. Sedangkan nilai kompetensi satunya adalah maksimalnya adalah 4, sehingga nilainya adalah 28. Nah, jadi Bapak Ibu lihat di sini, apakah Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran atau guru kelas, guru bimbingan konseling, kepala sekolah, nah, nanti ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah adalah sebagai tugas tambahan. Kemudian kepala program keahlian, kepala perpustakaan, kepala lab itu juga adalah nanti tugas tambahan. Pertama, rumus konversi hasil PK guru. Karena skala penilaian berbeda, maka diperlukan konversi hasil penilaian kinerja di lapangan. Skala penilaian menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2009. Jadi itu dasarnya konversi PK guru ke skala 0 sampai 100 sesuai dengan peraturan tadi menggunakan formula nilai PKG. Itu adalah nilai PKG yang diperoleh guru dibagi nilai PKG tertinggi dikalikan dengan 100. Nanti kita kasih di sini contohnya. Misalnya di sini nilai PKG seorang guru adalah 38. Sedangkan nilai maksimalnya adalah 56. Kalau dikalikan 100, maka nilainya yang diperoleh adalah 67,86. Kita lihat nilai PKG maksudnya adalah nilai PK guru dalam skala 0 sampai 100 menurut peraturan tadi. Nilai PKG adalah nilai PK guru yang diperoleh dalam proses PK guru sebelum dirubah ke dalam skala 0 sampai 100. Nilai PKG tertinggi adalah nilai tertinggi dari PK guru yang dapat dicapai. Tadi katanya sudah saya jelaskan bahwa PK guru itu terdapat 14 kompetensi. Kalau dikalikan 4, maka itulah asalnya 56. Kita lihat di sini skalanya 91 sampai 100 itu amat baik, itu konversinya adalah 125% untuk persennya ya. Nilai 76 sampai 90 itu adalah baik, itu konversinya 100%. Nilai 61 sampai 75 itu cukup, itu 75%. Nilai 51 sampai 60 itu sedang, itu 50%. Sedangkan nilai sama dengan 50 atau di bawah 50 itu kurang. Nilainya adalah 25%. Nah, kita lihat tadi bagaimana mengkonversi hasil nilai PK guru. Tadi kita lihat setelah kita nilai ternyata seorang guru mendapat nilai 38. Maka nilai untuk ke skala 100-nya adalah 38, kita bagi 56, kita kalikan 100. Maka dapat nilai 67,86. Kita lihat 67,86 itu termasuk di dalam nilai cukup atau 75%. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti untuk mendapatkan nilai per tahunnya.
Nah, kita lihat tadi nilainya 34 sampai 41 itu adalah cukup 75%. Nah, di sini lihat nilai PK untuk guru mata pelajaran dan nilai PK untuk bimbingan konseling. Di sini nilai PK untuk guru mata pelajaran maksimalnya 56, sedangkan untuk bimbingan konseling itu 68 karena kompetensi yang dinilai pada guru konseling itu lebih banyak daripada guru mata pelajaran. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat jenjang jabatan fungsional guru. Kita lihat dari penata muda 3A. Saya kira tidak ada lagi sekarang ya yang golongan 2 ya. Yang baru-baru sekarang. Itu mulai dari penata muda. Ini untuk yang di sebelah kiri itu adalah jabatan guru. Jadi 3A dan 3B kita sebut dengan guru pertama. 3C dengan 3D kita sebut dengan guru muda. 4A sampai 4C itu kita sebut dengan guru madya. 4D dan 4E kita sebut dengan guru utama. Nah, penata muda 3A dan 3B itu nilai AKK. Kita lihat dulu sini AKK itu adalah angka kredit kumulatif. Sedangkan AKPKP itu singkatan dari angka kredit dari kepemimpinan berkelanjutan ya. AKP itu dari angka kredit unsur penunjang. Nah, kita lihat di sini penata muda 3A itu nilai yang diharuskan adalah 100. Nah, untuk ketiga B dia memerlukan 100 nilai 150. Jadi angka kredit kumulatifnya yang diperlukan adalah 50. Sedangkan untuk PKB-nya itu 3 PD dan 0 PI. Jadi untuk 3A ke 3B belum diwajibkan untuk membuat publikasi ilmiah. Sedangkan untuk unsur penunjangnya itu adalah 5. Nah, dari 3B ke 3C itu diperlukan 150 ke 200 itu masih diperlukan 50. Dengan syarat PKB-nya 3 PD dan 4 PI, artinya 4 publikasi ilmiah. Nanti bisa kita pilih ya 4 publikasi ilmiah itu apa saja. Sedangkan untuk penunjangnya 5. Dari 3C ke 3D itu diperlukan 100, yaitu 200 ke 300. Maka AKK-nya kita perlukan 100. Itu untuk PKB-nya kita perlukan 3 PD dan 6 publikasi ilmiah ataupun karya inovatif. Unsur penunjangnya 10. Dari 3D ke 4A itu kita perlukan 100, dari 300 ke 400 kita perlukan 100. Untuk PKB-nya kita perlukan 4 PD dan 8 PI atau KI. Unsur penunjangnya adalah 10. Dari 4A ke 4B itu kita perlukan 150, dari 400 ke 550. Dengan syarat PKB-nya 4 PD dan 12 PIKI dengan unsur penunjangnya 15. Dari 3B ke 3C itu juga 150 dengan 4 PD dan 12 PIKI dan 15 unsur penunjang. Dan seterusnya. Jadi bisa dilihat di sana Bapak Ibu ya. Jadi tiap jenjang kalau kita pisah, berarti di sini dari 3A, 3B, AKK-nya tadi kita perlukan 50. Untuk pembelajarannya kita perlukan 42, untuk PKB-nya kita perlukan 3, untuk penunjangnya kita perlukan 5. Dari 3B ke 3C itu AKK-nya kita perlukan 50, untuk pembelajarannya kita perlukan 38, untuk PKB-nya kita perlukan 3 ditambah 4, untuk penunjangnya kita perlukan 5. Dan seterusnya, Bapak Ibu bisa lihat di tabel ini nanti dibagikan ya. Saya kira bukan hal baru bagi Bapak Ibu, mungkin pemahamannya saja mungkin perlu diperjelas nanti. Karena di sini mungkin yang masih bingung PKB-nya. Ya, rata-rata golongan 3, golongan 4 bingung. Buat PTK sebenarnya tidak harus PTK, nanti boleh makalah, boleh artikel dan sebagainya. Rumus menghitung angka kredit PK guru itu angka kredit per tahun itu adalah AKK dikurang AKPKB yang tadi dikurang AKP
dikali JM per JWM. JM itu adalah jam wajib dibagi jam wajib ya, jam wajib maksimal ya, dikali NPK dibagi 4. NPK tuh tadi konversinya berapa tadi persennya ya. AKK adalah, kita lihat keterangannya, AKK adalah angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat. AKPKP adalah angka kredit PKB yang diwajibkan subunsur pengembangan diri, karya ilmiah, dan karya inovatif minimal 90%. AKP adalah angka kredit unsur penunjang sesuai dengan ketentuan, paling banyak 10%. Jadi komposisinya antara unsur utama dan unsur penunjang adalah 90 dengan 10. JM adalah jumlah mengajar tatap muka di sekolah, jumlah konseling yang dibimbing oleh konselor. Jam wajibnya adalah 24 sampai 40 tatap muka per minggu. Bagi guru konseling itu 150 sampai 250 per tahun yang dibimbing oleh guru konselor. NPK adalah persentasi perolehan hasil penilaian kerja. Persentase yang dari 125, 175 tadi ya, dan seterusnya. JM per JWM bagi guru yang mengajar 24 sampai 40 jam tatap muka per minggu, atau bagi guru konselor membimbing 150 sampai 250. Jadi jam wajib kita itu 24 jam sampai 40 jam, itu disebut dengan jam wajib. Ya, jadi kalau 26 itu belum lebih. Jadi maksimal sampai 40. Maaf Ibu Dina, mic-nya tolong dihidupkan. Halo, Ibu Dina. Oke, Oke, ya. Oke, saya lanjut ya. Kita pelan-pelan saja, yang penting ada pemahaman. Pola macet nih, Dek. Internetnya tidak stabil. Ya, sebentar ya. Apa nih macet nih? Macet, Dek. Oke, contoh angka kredit.